صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء وعلى أصحابه الطيبين الأصفياء وعلى آله البررة الأنبياء. فقد جاء في الحديث الشريف والصبر ضياء. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita memperkuat keimanan kita dengan takwa, senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Musibah demi musibah datang bertubi-tubi mendera bangsa kita, bangsa Indonesia. Dari musibah banjir, kebakaran, dan juga pandemi COVID-19. Dan yang terakhir atau baru-baru ini terjadi gempa di Cianjur, Garut, Jawa Barat, dan juga erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Sebagai umat Islam, kita wajib meyakini bahwa semua musibah ini bukan karena kehendak atau murka alam semesta. Karena alam semesta adalah benda mati yang tidak memiliki kehendak dan keinginan sama sekali. Tetapi kita meyakini bahwa semua ini terjadi dengan kehendak dan takdir pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masya Allah, kana wa ma lam yasha lam yakun." Artinya, apapun yang dikehendaki oleh Allah pada zaman azali, maka pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pada zaman azali, maka pasti tidak terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi kita seorang muslim, datangnya musibah dapat dimaknai dengan dua makna. Yang pertama sebagai ujian, dan yang kedua sebagai azab dari Allah Ta'ala. Pertama, musibah-musibah ini dapat dimaknai sebagai ujian dari Allah Ta'ala untuk meningkatkan derajat kita. Apabila kita mampu menahan hawa nafsu untuk bersabar dengan ridha terhadap kehendak dan takdir Allah tersebut, maka Allah akan meningkatkan derajat kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusibu minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini dapat dipahami bahwa apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan menimpakan musibah ataupun ujian kepadanya. Semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin berat musibah yang ditimpakan pada mereka. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya, summal amsal, fal amsalu yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih." Artinya,
manusia yang paling berat balanya, musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang semisalnya. Kemudian orang-orang yang semisalnya. Seseorang diuji berdasarkan tingkat keagamaannya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna uzmal jazai ma'al uzmil bala, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtala'ahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhata falahu sukhtu." Artinya sesungguhnya besarnya balasan itu seimbang dengan besarnya bala. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah pasti menguji mereka. Maka barang siapa ridha terhadap ujian itu, ia akan mendapatkan ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia akan mendapat murka Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan beberapa hadis di atas, dapat dipahami bahwa musibah yang berarti ujian adalah musibah yang ditimpakan kepada umat Islam yang taat kepada Allah Ta'ala sebagai media untuk meningkatkan derajat mereka menurut Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, musibah-musibah tersebut dapat dimaknai sebagai azab Allah yang dimajukan di dunia sebelum azab yang lebih pedih di akhirat. Karena meskipun secara umum azab ataupun dosa umat Nabi Muhammad akan ditimpakan di akhirat, namun ada beberapa dosa yang azabnya dimajukan di dunia. Dalam beberapa riwayat hadis dijelaskan bahwa sebagian dosa yang dilakukan oleh manusia dimajukan azabnya di dunia, di antaranya dosa durhaka kepada kedua orang tua, dosa memutuskan silaturahim, dan dosa diamnya umat Islam dari kemungkaran yang terjadi di masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya bersabda, "Innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu aw syakka ay ya'ummahumullahu bi'iqab." Rawahul Ahmad. Artinya sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran dan mereka tidak merubahnya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab pada mereka secara merata. Makna hadis di atas adalah bahwa Allah mengancam manusia dengan azab yang merata apabila mereka meninggalkan an-nahyu 'anil munkar. Mereka melihat kemungkaran terjadi di masyarakat, tetapi mereka diam saja dan tidak mau berusaha untuk mencegahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemungkaran dan kemaksiatan yang paling besar dan paling berbahaya yang sedang menyebar saat ini adalah kemungkaran kekufuran, yaitu munculnya paham-paham yang menyimpang dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham yang diajarkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Hari ini banyak berkembang paham Khawarij yang mengkafirkan setiap umat Islam yang tidak berhukum dengan hukum Islam, meskipun hanya dengan satu permasalahan kecil. Paham ini mengakibatkan munculnya paham terorisme yang sangat meresahkan. Hari ini juga berkembang paham Qadariyah Mu'tazilah yang meyakini bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, bukan Allah yang menciptakannya.
Dan juga hari ini berkembang paham mujasimah atau karomiyah yang meyakini bahwa Allah adalah jisim yang memiliki anggota badan dan bertempat di suatu tempat tertentu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Namun di sisi lain, sedikit sekali dari kita, umat Islam yang merasa prihatin melihat fenomena kemaksiatan dan paham-paham kufur tersebut, apalagi mau mengingkarinya. Umat Islam saat ini banyak yang hanya sibuk mengurus kepentingan dunianya. Sebaliknya sangat tidak peka terhadap kondisi keadaan umat. Bahkan sebagian umat Islam ada yang berprinsip, yang penting saya dan keluarga saya selamat. Orang itu urusan mereka sendiri. Prinsip seperti ini jelas tidak benar. Karena di dalam Islam, selain ada kewajiban menjaga diri sendiri dan keluarga, juga ada kewajiban dakwah al-amru bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Wallahu a'lam bimuradih. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini tidak hanya sekedar dimaknai bahwa musibah-musibah yang menimpa kita itu disebabkan perbuatan-perbuatan manusia berupa penggundulan hutan, pembuangan sampah sembarangan, penataan kota yang tidak tepat, dan seterusnya. Tetapi lebih dari itu adalah diakibatkan oleh perilaku kufur dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wallahu a'lam bimuradih. Kenikmatan yang menimpa kamu adalah dari Allah, dan musibah yang menimpa kamu adalah balasan dari perbuatan diri kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, apabila kita ingin umat Islam ingin terbebas dari segala macam bencana, maka marilah kita bersama-sama memperbaiki kehidupan agama masyarakat kita. Kita ingatkan kerabat, teman, tetangga, dan seluruh umat Islam dari bahaya paham-paham sesat dan dari berbagai bentuk kemaksiatan. Apabila kita mau berusaha meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan mau untuk mencegah kemungkaran yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, insyaallah Allah akan mengangkat segala musibah yang menimpa kita. Amin ya rabbal alamin. Innal ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah qulu khamdhunubakum lahu faqhi minal ahlikum wa fi'atin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحاب أهل الوفاء. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحان، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله أكبر.